Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badratus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Penerapan Teori Graf dalam Analisis Interaksi Media Sosial. Berikut merupakan outline pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang pertama mengenai pendahuluan. Dengan latar belakang, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, dan interaksi sosial ini menjadi kebutuhan mendasar yang mengikat individu untuk membentuk suatu tatanan masyarakat dan kebudayaan. Saat ini interaksi tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga telah meluas pada dunia maya, seperti platform media sosial Instagram dan WhatsApp. Pola interaksi yang terbentuk dari kedua platform ini menciptakan jejaring sosial yang kompleks, di mana pendekatan yang efektif untuk merepresentasikan kompleksitas jaringan ini adalah teori graf. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teori graf dapat digunakan untuk memodelkan interaksi antar pengguna pada platform media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana jenis-jenis graf yang terbentuk dari representasi hubungan pengguna pada media sosial. Lalu yang ketiga, bagaimana penerapan teori graf dapat membantu menganalisis dan memahami pola hubungan jejaring sosial digital pada media sosial. Lalu selanjutnya untuk tujuan, yang pertama adalah untuk memodelkan interaksi antar pengguna pada media sosial Instagram dan WhatsApp menggunakan pendekatan teori graf. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis graf yang terbentuk dari interaksi yang ada. Lalu yang ketiga, menganalisis manfaat penerapan teori graf dalam memahami pola hubungan dan pengaruh sosial di media sosial. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai penilaian terdahulu. Di sini saya menggunakan 3 artikel untuk mendukung kajian saya. Yang pertama ada artikel yang berjudul Social Network Analysis Using Graph Theory, di mana artikel ini nantinya memberikan kerangka umum untuk mengklasifikasikan jenis jejaring sosial berdasarkan sifat hubungannya. Lalu untuk artikel kedua yang berjudul Perubahan Komunikasi Sosial di Era Digital, Studi pada Pengguna Instagram dan WhatsApp, di mana penelitian ini berfokus pada pola sosial dari interaksi yang terjadi, di mana yang nantinya ini akan dijadikan dasar pemodelan graf. Lalu untuk artikel yang ketiga berjudul Representasi Jejaring Sosial Menggunakan Graf dan Aplikasinya, di mana artikel ini membahas mengenai penerapan konsep teori graf yang spesifik untuk menganalisis sebuah jejaring sosial. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama mengenai teori graf. Graf merupakan pasangan himpunan VE, di mana V merupakan himpunan tak kosong dari simpul dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Jenis-jenis graf ada 4. Yang pertama graf berarah, di mana graf ini yang sisinya memiliki arah dilambangkan dengan arah panah. Lalu graf tak berarah, di mana graf yang sisinya tidak memiliki arah yang menyatakan hubungan timbal balik. Lalu graf lengkap, di mana graf yang setiap pasang simpul yang berbeda dihubungkan tepat oleh satu sisi. Lalu untuk yang terakhir yaitu graf siklus, di mana ini adalah graf yang membentuk sebuah siklus yang tertutup. Lalu selanjutnya ada konsep-konsep analisis jaringan sosial. Yang pertama ada derajat, yang merupakan jumlah koneksi sebuah simpul. Lalu yang kedua sentralitas, yaitu serangkaian metrik untuk mengidentifikasi simpul yang paling penting atau berpengaruh pada suatu jaringan sosial. Dan sentralitas ini ada 3, yaitu sentralitas derajat, antaraan, dan kedekatan. Lalu selanjutnya mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan berbasis teori graf. Lalu untuk sumber datanya, pada data primer ini diperoleh melalui observasi digital terhadap aktivitas pengguna di media sosial. Untuk data sekundernya diperoleh dari sumber literatur seperti buku dan artikel yang tertera pada layar berikut. Untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan observasi digital. Untuk analisis data menggunakan kombinasi antara analisis matematis berbasis teori graf menggunakan software MATLAB dan analisis sosial interpretatif menggunakan metrik jaringan sosial. Lalu selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Berikut merupakan graf dari analisis yang telah dilakukan. Yang pertama ada graf mengenai keterkaitan following akun A dan akun B. Lalu yang kedua ada graf mutual follow pada akun A.
Lalu yang ketiga ada graf interaksi pada grup pembelajaran di WhatsApp, di mana setiap pengguna ini direpresentasikan sebagai simpul atau nodenya dan setiap hubungan interaksi direpresentasikan sebagai sisinya atau edge. Lalu selanjutnya mengenai pemodelan interaksi antar pengguna. Pada graf 1 terdapat dua node ditunjukkan dengan warna merah dan biru sebagai akun pusat, yaitu akun A dan akun B, dan node yang tersebar mengelilingi adalah akun yang diikuti. Sedangkan sisi yang berwarna hijau itu mengindikasikan hubungan kedua node yang menunjukkan adanya irisan relasi following. Lalu pada graf kedua, node pusat sebagai akun pusat yaitu akun A dan node tersebar adalah akun yang diikuti dengan sisi menyatakan hubungan saling mengikuti, dan graf ini menunjukkan struktur jaringan bintang. Lalu untuk graf yang ketiga di mana terdapat 5 node yang mengindikasikan terdapat 5 anggota grup, lalu sisinya menyatakan intensitas jumlah pesan antar anggota. Jadi secara garis besar, relasi sosial yang awalnya abstrak dapat divisualisasikan secara konkret dan struktur keterhubungan antar pengguna dapat dianalisis secara matematis dan empiris. Lalu selanjutnya jenis-jenis graf yang terbentuk. Pada graf 1, dia merupakan graf berarah yang digunakan untuk memodelkan hubungan following dalam Instagram yang tidak selalu timbal balik. Lalu pada graf kedua yaitu dia adalah graf tidak berarah karena hubungan antar pengguna bersifat dua arah atau timbal balik, dan yang graf ketiga merupakan graf berbobot berarah dengan bobot yang menyatakan jumlah pesan antar anggota dan arah komunikasi antar anggota. Jadi secara garis besar Instagram cenderung menghasilkan graf dengan struktur cluster yang besar, sedangkan WhatsApp cenderung menghasilkan struktur jaringan kecil tetapi intensif. Sehingga perbedaan struktur ini menunjukkan bahwa jenis media sosial dapat mempengaruhi bentuk graf yang terbentuk karena memang tujuan interaksi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya analisis pola hubungan dan pengaruh sosial dari graf yang terbentuk dari interaksi yang terjadi. Yang pertama untuk graf 1, node hijau memiliki sentralitas derajat dan sentralitas antaraan yang tinggi karena menjadi jalur penghubung antar akun yang berbeda. Ini berarti pengaruh sosial tidak hanya ditentukan oleh jumlah pengikut tetapi juga posisi simpul dalam menghubungkan dua kelompok sosial. Lalu untuk graf yang kedua, node pusat memiliki sentralitas derajat tertinggi. Ini mengindikasikan terdapat pengguna yang memiliki posisi dominan sehingga berpotensi menjadi influencer. Lalu untuk graf yang ketiga, bobot komunikasi terbesar terdapat pada node B dan C yang menunjukkan bahwa mereka merupakan anggota paling aktif dan menjadi pusat diskusi dalam grup tersebut. Dan temuan ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa bobot dalam graf komunikasi WhatsApp mencerminkan kekuatan hubungan sosial dan tingkat partisipasi pengguna. Jadi secara garis besar Instagram memperlihatkan pola jejaring publik yang luas dengan potensi konektivitas yang tinggi, sedangkan WhatsApp menampilkan hubungan interpersonal yang lebih kuat dan nyata. Lalu selanjutnya ada penutup. Yang pertama mengenai kesimpulan. Jadi setelah dilakukan analisis dari hasil yang diperoleh, jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama penerapan teori graf efektif dalam menggambarkan struktur dan hubungan antar pengguna. Lalu yang kedua, pada grup WhatsApp, graf yang terbentuk berupa graf berarah karena komunikasi tidak selalu timbal balik, sementara pada Instagram, graf yang dihasilkan adalah graf berarah dan tidak berarah sebab hubungan follower dan following tidak selalu terkait. Lalu yang ketiga, teori graf mampu mengidentifikasi pengaruh sosial dan pola interaksi digital secara komprehensif. Lalu untuk sarannya, yang pertama, penggunaan data sebaiknya diperluas agar struktur graf lebih representatif. Lalu yang kedua, analisis jaringan juga dilengkapi dengan metode sentralitas lainnya untuk mengetahui pembentukan komunitas dalam jaringan sosial. Lalu yang ketiga, untuk penelitian dapat dikembangkan dengan membandingkan dengan media sosial yang lain. Lalu yang keempat yaitu penggunaan visualisasi yang lebih interaktif menggunakan perangkat lunak seperti Gephi, Pajak, atau Python Network X. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengkaji atau meneliti artikel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.